Selamat sore teman-teman. Saat ini pada hari Senin 15 November 2021 sekitar pukul 16.00 kami berada di Jalan Lalung Bekunang, tepatnya di sisi selatan Waduk Lalung, Kabupaten Karanganyar, Seluraya, Jawa Tengah, Indonesia. Kami akan mengunjungi Waduk Lalung dari sisi selatan, di mana waduk yang sudah berusia 3 zaman ini, yakni sejak zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman kemerdekaan RI hingga sekarang, masih tetap eksis meskipun saat ini kondisinya airnya surut karena kemarau panjang dan saat ini baru musim hujan tiba, sehingga air dari sungai ataupun air hujan belum bisa menggenangi Waduk Lalung ini. Nah, Waduk Lalung ini adalah berada di Jalan Lalung Bekunang yang tadi kami sudah sampaikan. Dan sebenarnya ketika airnya tidak surut, bisa menyajikan pemandangan indah berupa bentang perairan yang cukup luas. Waduk Lalung ini lokasinya hanya sekitar 15 km dari kota Solo dan bisa ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit. Nah, saat ini kami sudah memasuki tanggul waduk di sisi selatan, di mana tadi kami naik melalui tangga, dan tampak sekali tanggul di sisi selatan ini rumputnya tidak dipotong secara teratur, sehingga sebagian sudah cukup panjang, dan inilah tanggul waduk di sisi selatan jika kita menghadap ke timur. Sementara pada sore hari ini kebetulan tidak hujan, sehingga meskipun sudah menjelang petang, cuacanya masih lumayan cerah dan tampak sekali air waduk tinggal sedikit di sisi tengah dari kejauhan, tampak dari tanggul sisi selatan, dan sebagian waduk yang mengering ada yang ditanamin padi, kemudian juga ada yang ditanamin palawija oleh warga sekitar. Sore hari ini situasi cukup sepi karena biasanya waduk ini jika airnya tidak surut sebenarnya cukup banyak juga pengunjung yang datang ke tempat ini, baik itu berolahraga jogging melalui tanggul ataupun juga sekedar bersantai di tepian waduk. Dan Waduk Lalung ini memiliki atau luasnya sekitar 7.000 lebih. Maksud kami 7.000 hektar lebih, dan daya tampung airnya mencapai 5 juta meter kubik. Dan tadi kami sampaikan bahwa waduk ini dibangun atau berusia sudah 3 zaman, sejak zaman Belanda, Jepang, maupun kemerdekaan RI, karena dibangun oleh Belanda pada tahun 1940 dan selesai pada tahun 1942. Kemudian masa pendudukan Jepang dan Belanda belum berhasil menyelesaikan secara sempurna pembangunan waduk ini. Dan inilah
tanggul waduk sisi selatan juga saat berdiri di tengah kita menghadap ke barat dan tampak jalanan lalung bekunang yang juga kendaraan tidak begitu ramai pada sore hari ini. Dan rerumputan di tanggul waduk ini juga sebenarnya cukup rapi, cuma memang pemotongannya tidak serentak dan tampak di sebelah barat sudah menjelang petang. Sementara di sisi barat ini di kejauhan tampak sedang mendung. Nah, sejak zaman Belanda, waduk ini sangat bermanfaat untuk area pertanian di sekitar Waduk Lalung dan memang sangat membantu sekali para petani di sekitar sini yang lahannya juga menjadi subur karena kebutuhan air sangat tercukupi. Jika air waduk tidak surut, sebenarnya paling tepat berkunjung ke tempat ini adalah pada pagi atau sore hari. Karena jika pada pagi hari matahari terbit akan sangat indah karena semakin mempesona dengan Gunung Lawu yang berdiri tegak di sisi timur. Sementara jika matahari tenggelam, seakan membuat kedamaian yang bersandingan dengan Gunung Merapi ataupun Merbabu yang berdiri sejajar di sebelah barat. Yang unik adalah bahwa ada misteri waduk ini yang hingga sekarang belum terjawab. Di mana misteri ini adalah konon waduk ini ada sosok perempuan yang oleh warga sekitar dianggap sebagai penunggu Waduk Lalung, dan pada tahun 2012 silam sempat viral di media sosial. Ada seorang warga yang bernama Suprapto berpacaran dengan seorang perempuan yang konon diduga sebagai feri atau makhluk penunggu waduk. Dan disebutkan kala itu bahwa sosok perempuan bernama Sri tersebut bertemu Suprapto di sebuah pasar malam dan mereka berdua sempat menjalin kasih seperti pada wanita. Tetapi sebenarnya hingga sekarang kisah atau sosok perempuan bernama Sri penunggu Waduk Lalung itu masih menjadi misteri. Soal kebenarannya masih belum bisa disampaikan secara detail, tetapi warga meyakini bahwa sosok perempuan itu adalah peri atau makhluk yang disebut oleh warga sekitar sebagai penunggu waduk. Seperti kami sampaikan tadi, jika kondisi air waduk tidak surut, sebenarnya tidak harus akhir pekan ataupun liburan panjang. Banyak warga sekitar juga bersantai di tepian waduk atau di tanggul waduk yang berada
yang mengelilingi waduk ini. Pada zaman Belanda, pembangunan waduk itu dimaksudkan agar masyarakat di sekitar atau di wilayah kekuasaan Belanda tidak kekurangan air untuk pertanian, dan jika air sedang surut atau musim kemarau seperti saat ini, terlihat memang bekas pepohonan maupun asli areal waduk terlihat dengan jelas. Waduk Lalung ini dikelola oleh BKSDA Bengawan Solo yang dulunya adalah sebuah perkampungan kecil, di mana perkampungan tersebut ditenggelamkan ketika diputuskan dijadikan waduk, dan para warga konon direlokasi ke tempat lain yang sudah disediakan. Dan seperti perkampungan pada umumnya, selain rumah-rumah warga, terdapat pula makam dan pasar kecil di kampung itu sebelum dijadikan waduk. Dan beberapa warga sekitar juga mengaku melihat penampakan di sekitar waduk. Yakni seseorang perempuan yang tadi dinamakan atau disebut Sri sebagai penunggu waduk. Meskipun hingga sekarang masih misteri, meskipun sempat viral di media sosial pada tahun 2012 silam. Dan sebenarnya Waduk Lalung ini bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik jika pemerintah kabupaten turun tangan untuk menata kembali secara menyeluruh sehingga akan menjadi lebih menarik sebagai destinasi wisata baru. Dan saat ini kami sudah akan meninggalkan waduk, menyusuri sedikit jalan Lalung Bekonang untuk meninggalkan tempat ini, yakni ke arah timur, menyusuri sisi waduk di sebelah selatan. Dan sekarang kami sudah akan melintas di jalan Lalung Bekonang untuk menuju ke arah timur, menyusuri jalan di sisi waduk Lalung di sebelah selatan. Dan tidak lama lagi kami akan sampai di ujung jalan Lalung Bekonang ini, tepatnya dari barat ke timur menuju ke jalan raya Lalung Karanganyar. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam dari kami, selamat sore, sampai jumpa.